Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Bagaimana puasanya? Lancar? Ibu doakan semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Amin ya robbal alamin. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar matematika dengan tema diagram lingkaran. Nah, untuk membuat diagram lingkaran, alat yang harus kalian siapkan adalah yang satu, busur, yang kedua, jangka. Ini kalian bisa dapatkan di fotokopi terdekat kalian ya. Kalian bisa lihat LKS halaman 43. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran ada dua. Satu, diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Dua, diagram lingkaran dalam bentuk persen. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke contoh soalnya ya. Soal, data jenis pekerjaan dari 300 jiwa di Desa Sukatani sebagai berikut. Jenis pekerjaan, pedagang, jumlah penduduk per jiwa, 72, petani, 126 jiwa, buruh lepas 45 jiwa, karyawan pabrik 30 jiwa, PNS 27 jiwa, dan jumlah keseluruhan yang dari pedagang sampai PNS adalah 300 jiwa. Ini kita tambahkan semua ya, baru dapat 300. Nah, soalnya adalah nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran persen. Ya, disuruhnya dalam bentuk persen. Nah, jangan lupa rumusnya. Di sini yang harus kalian ingat rumusnya. Cara mencari diagram persen atau persentase sama dengan frekuensi data dibagi jumlah data dikali 100%. Itu kalau untuk persen ya nak ya. Karena persen berarti dikali 100%. Frekuensi data itu yang ini, misalnya pedagang ada 72, berarti di sini frekuensi datanya 72 per jumlah data. Jumlah data berarti yang ini ya. Berapa semuanya? 300. Berarti jumlah datanya 300. Sedangkan rumus mencari sudut juring atau untuk mencari diagram lingkaran dalam bentuk persen, dalam bentuk derajat, rumusnya adalah frekuensi data dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Ya, karena satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Contohnya, frekuensi data dari pedagang ada 72, jumlah data 300, berarti 72 dibagi 300 dikali 360 derajat. Langsung saja kita ke pembahasan ya. Jadi sebelumnya kamu harus tulis dulu nomor 1 pedagang. Di sini ya. Dari sini pedagang ada berapa jumlah penduduknya? 72. Kita masukin 72 per 300 dikali 100% sama dengan 24%. Ini bisa dicoret ya. Dicoret nolnya 2 di sini, coret di sini. Yang atas sama yang bawah bisa dicoret ya. Kalau atas sama atas tidak bisa. Ingat ya. Berarti 72 dikali 1 per atau dibagi 3 sama dengan 24%. Ya, tadi rumusnya dari sini ya. Frekuensi data dibagi jumlah data dikali 100%. Sekarang kalau yang untuk derajat, rumusnya dari sini juga. Frekuensi data dibagi jumlah data dikali 360. Ya, lihat di sini. 72 dibagi 300 dikali 360 derajat ya. Sama dengan, ini bisa dicoret, 01 coret, 72 dibagi 36 72 dikali 36 dibagi 30 sama dengan 86,4 derajat ya. Ini untuk derajat, ini untuk persen. Kemudian lanjut yang nomor 2, petani ya. Di sini lihat. Petani ada berapa jumlah penduduknya? 126. Berarti kita masukkan ke sini dan ke sini ya. Petani 126 per 300 dikali 100% sama dengan 42%.
Kemudian yang untuk derajat, 126 dibagi 300 dikali 360 derajat sama dengan 151,2 derajat. Ya. Untuk buruh lepas sekarang yang nomor 3, kita lihat lagi buruh lepas ada berapa? Ada 45 jumlah penduduknya. Berarti kita masukkan ke sini. 45 per 300. 300 tadi jumlahnya ya nak ya. Dikali 100% sama dengan 15%. Ini untuk persen. Sedangkan yang untuk derajat 45 dibagi 300 dikali 360 derajat sama dengan 54 derajat. Sekarang nomor 4, karyawan pabrik. Karyawan pabrik ada berapa? Lihat. Ada 30 jumlah penduduknya. Berarti kita masukkan ke sini, ke rumus ini ya, dua-duanya. Karyawan pabrik sama dengan 30 per 300 dikali 100% sama dengan 10%. Ini untuk persen. Dan untuk derajatnya 30 per 300 dikali 360 derajat sama dengan 36 derajat. Yang terakhir ada PNS. Kita lihat lagi PNS berapa. PNS ada 27 jumlah penduduknya. Berarti kita masukkan ke sini. PNS sama dengan 27 per 300 dikali 100% sama dengan 9%. Yang satu lagi untuk derajatnya 27 dibagi 300 dikali 360 derajat sama dengan 32,4 derajat. Ya. Setelah kalian menghitung ini kan tadi sudah dihitung semuanya. Nah, sekarang baru kalian membuat diagram lingkarannya. Caranya adalah yang pertama kalian tentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Yang untuk menyimpan jarum jangka ya. Titik pusatnya kalau bisa di yang ada garisnya ya, biar kalian nanti mudah menaruh garis. Nah, seperti ini. Nah, untuk besar lingkarannya disesuaikan saja, bisa terserah kalian. Boleh besar, boleh kecil. Setelah begini, jadi titik pusatnya ini di jarum jangkanya, kemudian kita buat lingkarannya. Seperti ini ya. Kita miringkan saja. Ya. Setelah jadi seperti ini, sekarang kita akan membuat derajatnya dulu. Ya, ingat buatnya derajatnya dulu baru persennya, karena yang persen ini berasal dari derajat. Nah, buat derajat dulu nomor 1 pedagang 86,4 derajat. Nah, ini kan ada komanya ya. Kalau kamu bingung, jadi 0,4. Nah, berarti ini kan di bawah 5. Kalau di bawah 5 berarti digenapin ke 86 ya. Komanya tidak usah dihitung. Kalau dari 5 dan di atas 5, 5, 6, 7, 8, 9 itu digenapin ke atas. Jadi 87. Kalau ini masih 0,4 berarti tetap 86 ya. Kita hitung seperti ini caranya. Diperhatikan. Titik pusat ini, lihat ini kan ada garis tengah ini ya, yang merah ya, terlihat ya anak-anak ya. Nah, ini kan ada garis tengah ini. Garis tengah ini harus ditempelkan di titik pusat sini. Nah, jadi ini patokannya garis tengah ini di titik pusatnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini di tengah-tengah. Nah, setelah itu kalian lihatnya, ibu maunya yang di bagian luar sini. Boleh bagian dalam, boleh bagian luar sih angkanya. Tapi kalau ibu lebih mudah, ibu menggunakan bagian luar sini. Berarti ini dari mulai 0, 10, 20, 30, 40, dan seterusnya ya. Nah, setelah itu kalian hitung 86,4 derajat. Berarti seperti ini. Nah, dari sini kita garis titiknya dari di sini ya, garis tengahnya 86,4 derajat.
Berarti mulai dari situ. Tadi kan mulainya dari sini di titik 0 ya. Yang garis tadi kamu pusatkan titik 0 sampai kita lihat nih 86. Di mana nih? Ini kan 80 ya. Ini kan dari 0, 10, 20, 30 sampai 80 ke 6-nya berarti kira-kira di sini ya. Ini kan 85 nih. Nah, di sini 86-nya. Kita kasih titikin dulu aja. Baru, nah ini berarti di sini tadi ya sampai ke sini. Maksudnya ini batas awalnya ya. Nah, di sini kita garis 86. Nah, kita garis. Ini kita garisin. Tadi yang titik awal. Nah, berapa derajat kita tulisin dulu ya. 86,4 derajat. Ini. Berapa persen? 24%. Nah, ini 86,4 derajat, 24%. Ini sama ya. Nah, sekarang yang kedua, petani 151,2 derajat. Nah, berarti kalian boleh dari sebelah sini, titiknya boleh dari sebelah sini juga. Ibu mau meneruskan dari sebelah sini ya. Ingat, tetap yang titik pusat ini berada di sini, di tengah sini. Berarti dari nolnya di sini ya. Ini kan nol di sini. Nah, ini titik pusatnya di sini. Nah, harus seperti ini. Bisa terlihat ya. Nah, seperti ini. Ini di sini, yang ininya disatukan dengan garis 0. 151,2. Kita lihat dari 0, 151 mana nih? 150 di sini. Berarti 151 di sini ya. Tadi yang ada satu angka nih, satu ini. Nah, di sini. Koma 2-nya berarti kan tidak usah ya. Jadi dimasukkan ke 151. Nah, berarti kita titikin dulu di sini. Baru kita kasih garis, berarti dari sini ke sini ya. Tadi dari sini sampai ke sini. Ya. Yang ini 151,2 derajat atau 42%. Sekarang yang ketiga 54 derajat. Langsung saja dari sini ke sini. Ininya di titik 0. 54 derajat. Ya. Mana 54? Nah, ini di sini kira-kira ya. Nah, di sini kita langsung garis. Ibu agak cepetin ya. Yang penting kalian sudah paham tadi. 54 derajat. Kita tulisin 54 derajat atau 15%. Nah, sekarang yang ini 36 derajat. Berarti dari sini titik nolnya dari sini, ininya di titik sini. 36, kita lihat mana 36. Nah, berarti di sini kita garisin ya, 36 derajat atau 10%. Berarti ini sisanya 9% atau 9% atau 32,4 derajat. Ini langsung saja, tidak usah dihitung lagi ya. Nah, bisa dilihat ya, ini hasilnya diagram lingkaran. Ingat, yang ini persentasenya dan yang ini di sini derajatnya. Jadi menghitungnya sekali saja. Untuk derajat sama persen itu sama. Yang penting kamu sudah ketemu derajatnya, berarti ini gambar persennya juga otomatis sudah ada. Ya, jadi kalau misalnya ada soalnya di sini, kalian lihat yang nomor 1 kan ini soalnya dalam bentuk persen, berarti kamu harus cari derajatnya dulu baru persen ya. Kalau untuk nomor 2 disuruhnya derajat, berarti persennya nggak apa-apa, nggak usah dihitung lagi, langsung derajatnya saja, karena yang kita butuhkan untuk membuat diagram lingkaran adalah derajatnya ya. Mudah-mudahan kalian paham ya nak ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan kalau belum mengerti silakan langsung japri Bu Dwi saja ya untuk bertanya. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah caranya sama seperti ini ya. Ini langkah-langkahnya, kemudian membuat diagramnya. Nah, tugasnya nomor 2 halaman 43 ya nak. Nomor 2 dan nomor 3 itu tugasnya. Tugasnya, kalau untuk tugasnya ditunggu sampai malam ya. Sedangkan PR-nya nomor 4 dan nomor 5. Untuk PR-nya di waktunya seminggu, jadi boleh kalian kerjakan kapan saja. Yang penting tugas dan PR-nya jangan lupa kalian foto, kirim japri ke Bu Dwi. Ya.
Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.